seret aku, seret keliling kelas gitu lah. Sampai aku keseret loh. Aku kasar banget sih. Sering diejek alien. Terus dia bilang cewek hidup belang. Nah saya saya panggil mama. Aku bilang sama mak, kenapa waktu aku lahir mama nggak bunuh aku aja? Begitu mama lihat ada tanda lahir di wajahku, kenapa nggak dibunuh aja? Sakit loh hidup kayak gini. Aduh. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Ciao Believers! Ketemu lagi di podcast ini. Dan kali ini kita memiliki pembahasan yang seru-seru. Apakah kira-kira yang kita bahas nih seru-seruannya? So, hari ini kita membahas tentang insecure. Dan biasanya insecure itu diderita oleh kaum hawa, kaum Believers gitu. Ya. Salah satunya aku sih, Jen. By the way, insecure itu apa sih? Oke, silakan bantu. Itu yang insecure. Kita bahas dari definisi resminya. Terus ya. Langsung tampil kayak yang kemarin. Apa ya? Wah, mandiri kalau mandiri. Jadi pengertian insecure adalah perasaan cemas ya, cemas, tidak mampu dan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Tidak aman. Nggak pakai antivirus sih. Seperti itu logatnya ya. Nah, biar ditahan. Jadi tidak aman. Berhubungan juga dengan judulnya insecure, nggak ada security, nggak aman berarti kan. Jadi kurang lebih kalau dari penjelasan Google ini perasaan cemas, tidak mampu atau kurang percaya diri. Jatuhnya perasaan cemas tidak mampu ya, orang lagi lapar ya. Nggak cuma lapar sih, bisa karena insomnia mungkin. Jadi lari ya. Itu kan bahasannya. Nah, kalau definisi simpelnya kalau kayak ini tadi kan saya berdebat makan, tidur, minum, salto semua kan susah kan. Nah kalau menurut saya sih simpelnya insecure itu terjadi karena ada suatu hal yang tidak kita sukai di dalam diri kita, bisa kebiasaan, bisa di dalam diri kan yang ada ya paru-paru, jantung, usus. Emang saya nggak suka. bukan organ ya, organ Tapi di dalam diri saya, bisa jadi juga seperti contohnya orang bisa jadi paru-parunya lemah, jadi dia nggak bisa jadi masuk akal juga. Iya, masuk juga bisa jadi sebuah insecurity atau mungkin suaranya dia karena dalam suara serak banget, dia ngomong aja takut terjadi. Jadi kayak hal yang tidak dia sukai lah, intinya kalau dia nggak suka dengan dirinya sendiri, terciptakan insecure. Dan nganggap itu kekurangan ya. Iya. Bisa jadi. Nah sekarang kita karena sudah paham insecure itu apa sih, kita tahu. Sekarang waktunya story. Nah waktunya bercerita nih tentang Gibah. tentang pengalaman nih. Siapa yang pernah mungkin merasa ini insecure atau mungkin punya kenalan yang Insecure. nah itu. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Linda. Anda PHP. Akun saya. Kalau soal insecure, setuju sih insecure itu kalau aku sih lebih simpelnya nangkap minder sih, rasa minder. Nah kalau cerita soal insecure, aku akan flashback ke masa lalu. Minder ke masa lalu. Iya. Jangan maju. Sebenarnya aku sulit untuk mengingat ini karena itu masa lalu ya, jadi agak susah gitu untuk mengingat dia. Coba kalau emang tadi udah penting kita naik. Dia excited. Nah dulu waktu SD itu aku pernah punya teman dekat laki-laki. Pernah punya teman dekat ya? Pernah. Jadi punya teman dekat laki-laki. Dulu kelas 3 SD itu fisikku jelek banget. Aku sendiri mengakuinya kalau aku dulu jelek banget. Karena rambutku udah digundul pacul gitu kan. Terus muka aku jerawatan. Terus orang-orang juga manggil aku papan refleks. Tahu nggak ya? Saya dari kampus. Oh, jangan sebut nama. Om jadi maaf. Tapi enak loh botak. Kamu nggak habis kan? Irit. Dulu, terus setelah itu kan aku botak kelas 3 SD. Di kelas 4 udah mulai tumbuh lah rambut itu ya. Nggak kinclong lagi ya? Jadi nggak kena sinar matahari, tidak membantu kayak saya. Nah, terus sesudah itu tadinya kan aku langsung nih cowok, ya, nggak ada yang tahu. Tapi aku punya teman dekat beberapa, cuma cerita ke mereka aja gitu kan. Ternyata mereka cepu. Bocor langsung kemana-mana. Kalian yang nonton pakai nodro. Kalian dulu pakai sayap, jangan yang nggak bersayap. Nah, terus dia kasih tahu kan sama cowok, dia kasih tahu si ini suka sama kamu gitu kan. Terus temanku ini kan kami sebenarnya dekat banget gitu kan, dekat kali. Cuman gak tau mungkin dia sok ganteng atau gimana. Jadi akhirnya dia, mungkin dia langsung narsis gitu kan, disukai. Terus sekolah itu udah kesebar kalau aku naksir sama dia. Terus satu hari itu hari yang bersejarah ya buatku. Bersejarah tanggal berapa? Tanggalnya lupa. Bersejarah tanggal ya. Hari Sabtu. Nah, aku datang ke sekolah pas sama dia kan. Terus aku datang ke sekolah, niatnya mau ketemu dia bukan belajar. Jadi karena niat yang salah, akhirnya Tuhan kasih juga dia yang salah.
Terus aku masuk kelas, orang udah pada ramai itu di dalam kan. Yang dari kelas lain pun ada di situ. Jadi mereka ada di situ kumpul. Waktu aku masuk, begitu masuk, tiba-tiba rambutku yang tipis tadi ada yang tarik dari belakang. Aku nggak tahu siapa kan, aku pikir nanti nggak tahu apa gitu, nggak tahu lah. Kolor nih, nggak tahu siapa ada yang rambut yang tidak berwujud. Mungkin mereka mau Kak Dinda botak lagi. Gitu. Terus waktu aku lihat, ternyata dia gitu kan. Ya aku cinta, ternyata dia mau kasih kejutan gitu. Ternyata dia tarik rambut kok, terus dia langsung ngomong sama aku, kau so cantik ya gitu. Rambut kau tipis aja pun gitu, muka kau juga jerawatan. Kenapa kau bilang sama semua orang kalau kau naksir sama aku? Gitu kan, padahal aku gak ada ngasih tau ke orang-orang. Nah, terus sesudah itu ya aku cuma bisa diem kan. Mau aku sanggah pun gak bisa, emang aku naksir gitu. Jadi aku udah bucin sejak SD. Nah, sesudah itu dia tarik rambutku, aku coba lepasin, gak bisa. Teman-temanku yang di situ juga cuma liatin. Mereka nggak tahu ya, mungkin entah udah ditraktir apa segala macam, nggak tahu. Mereka cuma diem aja. Mungkin mereka trauma. Untungnya nggak disorakin ya. Enggak sih, mereka cuma diem aja. Iya, mereka cuma diem. Trauma dari mana? Trauma mungkin mereka. Enggak sih. Kayaknya menurut mereka ada hiburan atau tontonan yang menarik nih gitu kan. Terus sesudah itu rambutku tipis, yang aku takutkan rambutku hilang lagi kan gitu. Karena nungguinnya susah gitu. Terus dia seret aku keliling kelas gitu lah. Sampai aku keseret loh. Aku pasang banget sih. Ini buat kau yang tonton, hati-hati rumah aku. Nah, sesudah itu dia seret, terus teman-temanku cuma liatin aja. Akhirnya datang aku di aku. Adikku sendiri, dia datang kan, terus dia lihat aku nangis, dia juga ikut nangis. Karena dia lihat aku nangis, dia juga ikut nangis. Terus dia tarik aku kan, dia apain tangannya si dia itu. Si ganteng gak dia? Gak ganteng. Terus dia langsung tarik aku. Dia kan masih kecil, jadi dia gak tahu ngomong apa, dia cuma ikut nangis aja. Aku nangis makin kencang, dia juga makin kencang. Padahal dia tak ngerti aku nangis kayak apa. Tinggi sekali. Terus sesudah itu aku gak jadi ke sekolah dong, aku bolos, aku pulang. Aku nangis-nangis sepanjang jalan. Adiknya ikut pulang juga? Ikut pulang juga. Ikut siang juga. Dan lebih siang lagi waktu kami jalan pulang, hujan turun. Jadi adegannya kayak sinetron kali. Nah, sesudah itu gara-gara itu akhirnya besoknya aku jadi sedikit minder ya. Jadi aku nggak berani ngomong sama siapapun. Aku cuma diam, tiap masuk kelas pokoknya cuma diam aja karena malu kan, satu kelas udah ngeliatin aku gitu kan. Terus sesudah itu dari situ akhirnya aku jadi nggak percaya diri sama fisikku sendiri gitu. Akhirnya aku coba cari cara supaya cantik, nggak cantik juga. Karena dulu belum ada skincare, belum ada black tint, gitu. Belum ada merek skincare gitu kan, belum tahu juga. Nah semenjak itu sampai SMP akhirnya ya aku benar-benar jadi orang yang kurang percaya diri karena satu pribadi ini. Nah iya, dan si dia itu akhirnya aku blacklist dari hidupku coy. Jadi tapi sampai sekarang aku sih merasa gak insecure lagi ya. Cuman kalau misalnya dipertemukan sama dia, mungkin aku bakal mengalami ketakutan. Berarti hanya dengan melihat dia saja sudah membuat insecure. Ya. Berarti tolak kepercayaan diri kamu itu ada di dia. Ada di dia. Dia yang megang. Wah, kembaliin dong. Baik, kamu sudah menjadi penyebab trauma seseorang. Dan puji Tuhan kan baik sampai sekarang kami nggak pernah dipertemukan. Itu hikmah yang Nanti baik. dipertemukannya di pelatihan. Jangan doakan doa ini. Itu sih jatuhnya kan. Jadi sampai SMP mau ke SMA juga masih merasa insecure ya karena sebenarnya rasa insecure itu juga bukan cuma gara-gara kita misalnya korban bully atau segala macam. Kalau misalnya mungkin teman-teman juga pernah mungkin dikasih julukan atau nama panggilan dari teman. Kadang itu bisa sih tergantung pribadi masing-masing. Cuman itu bisa memicu orang jadi insecure. Karena aku sendiri dulu punya banyak panggilan. Kalau nggak papan triplek, bulan, botak, terus apa lagi ya? Belum kenal. Tapi dulu cowok kalau gombal, mereka pasti bilang kalau bulan. Kalau Tapi nggak bilang. gara-gara banyak panggilan kan? Tapi gak bilang kalau triplek enggak. Iya, Anda sama kasih. Anda yang bully ya. Nah gitu sih, gara-gara itu ya aku insecure memang sampai masa-masa sekolah. Tapi sekarang tidak insecure, asal tidak melihat dia. Asal tidak melihat dia. Oke, menarik, kasus yang menarik. Oke, mungkin selain Dinda, Om David ada pengen cerita? Saya sih bukan saya sendiri ya. Kalau kayak tadi Jun kan sebenarnya saya banyak dipanggil dulu, tapi panggilannya menurut saya nggak cocok semua. Padahal kalau saya kan Fandi, biasa dipanggil Fanta, karena mirip kadang dipanggil Panda. Panda. Tapi saya nggak merasa kayak itu aja, kan saya mikir ini Oh, Panda lucu aku ya. saya mikir ini orang nggak Pandi gitu julukan, nggak cocok, nggak nyambung. Fandi sama Panda, Fandi Fanta, oke lah. Atau kayak apa sih hubungannya manusia Fanta itu apa? Ejeknya di mana kalau Fanta kan gitu. Sebenarnya bahan guyonan doang gitu ya. Iya, kayak bercandaan mungkin kan ya sering juga dipanggil kayak tadi dipanggil triplek gitu kan, ya mungkin aslinya bercanda juga lah. Mungkin mirip triplek kan manusia kan nggak kurus gitu juga. Tapi menarik sih, mungkin ada orang yang bermaksud bercanda, tetapi ujungnya malah menjatuhkan mental Iya, seseorang. karena kan kalau keseringan pasti kita kan sering waktu mungkin SD gitu lah.
orang anak SD kan pasti belum tahu lah, belum ngerti kayak mau jaga perasaan orang. Kalau kita yang udah besar-besar ini kan udah tahu. Kita mau ngomong kita ini nggak ya? Kira-kira omongan ini bahaya nggak? Ini gini nggak? Kontroversial nggak? Kalau anak SD ajar aja terus ngomong terus, mereka kan nggak tahu. Nah, jadi mungkin itu yang sering terjadi. Dan anak SD-nya sendiri pun nggak tahu kalau saya ya, mungkin dulu saya kerasukan Roh Kudus juga, makanya nggak terus serang dan kayak SD kan nggak ngerti juga, ejeknya nggak nyambung, dibilang triplet gitu, sakit hati, padahal hubungannya apa manusia sama triplet kan gitu. Oke, berarti mental Bung David itu mental belajar. Lebih ke logika mungkin ya. Oke. Ini bulinya nggak logis nih, masuk akal, tidak diterima. Saya Berarti tolak. jika ada orang yang ingin membuli David, gunakan logika Anda. Kalau nggak masuk logika saya tolak. Jadi Kalau bisa bully apa ya? Bully kembali. nah, dia ada bisa seperti itu. Dia beli kita 1 level, kita beli dia 3 level. Nggak boleh. Tidak memberi Tidak. kanan saya tambah pikir ya. Itu waktu masih kecil. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang tambah di kanan, Mau kasih? tinju kiri. Nggak kasih kiri kanan, ya. Saya kasih tinju kiri. Itulah kurang lebih dari cerita saya. Ada kayak yang lain kira-kira mungkin. Edi mungkin ada cerita. Khalifa dulu. Oh, oke, saya dulu ya. Saya Omega aja. Oh, Omega. Kalau saya pribadi sih udah pasti pernah mengalami insecurities, apalagi jeng-jeng. Tahan, coba apa ini? Mantap. A, Jeng-jeng. atau alami. B, apa ya? Kasih waktu 5 detik untuk menebak. 5 habis. Hangus ya. Oke, sebenarnya ini yang ada di wajah di hidung ini yang merah itu birthmark ya, tanda lahir. Bukan make up ya? Bukan. Tadi mau ini make up. Ini bukan makeup. Ini bukan settingan ya, hapus. Coba digosok, coba digosok. Gosok sama hadiah. Nggak ada tulisan itu ya, kode apa? Coba lagi. Jadi sebenarnya aku dari kecil udah ngalami insecurities karena kan ada tanda lahir. Jadi sejak kecil ya sama kayak Dinda yang pernah mengalami julukan, saya juga pernah mengalami julukan. Saya kaku sekali ya. Dulu aku waktu SD sering diejek alien, terus dibilang cewek hidung belang. Karena kan dulu yang terkenal hidung belang itu kan cowok mata keranjang itu yang sering dijuluki hidung belang. Kalau cewek kan jarang sekali. Nah, kalau dijuluki hidung belang, Iya. istri siapa yang kau kali? Kok istri? Kan hidung belang kan dulu jatuhnya ke cewek, cowok kan? Mungkin ada anak-anak yang tersakiti nih. Mungkin kelakuan maksudnya. Jadi dulu sering dibilang cewek hidung belang. Selain itu dibilang aku permen blaster karena dulu blaster kan blaster blang. Terus dulu kan terkenal itu partai tit. Jadi kan dia itu katanya coblos moncong putih gitu kan. Nah, kalau Partainya di bawah ini. kalau aku dijulukin coblos moncong merah. Jadi sejak itu aku jadi jadi ansos ya. Jadi takut berteman sama orang-orang karena takut ya, karena setiap orang yang ngelihat aku kesan pertama mereka pasti jelek gitu. Makhluk apa ini? Pasti mereka berpikir seperti itu gitu. Nggak hanya anak kecil, orang dewasa juga seperti itu. Jadi aku takut ketemu anak-anak, takut ketemu orang dewasa. Jadi gimana ya? Orang dewasanya itu Diva takut ketemu orang dewasa, bukan orang dewasanya merasa Diva aneh kan? No, aku yang takut karena Sendiri. setiap orang dewasa yang ngeliat aku pasti bertanya, mukanya kenapa? Hanya dengan pertanyaan itu aja udah cukup menjatuhkan. Panik sendiri. Iya benar. Panik nggak? Panik lah, masa nggak apa-apa ya. Oke, back to story. Jadi karena itu aku jadi takut ketemu orang-orang kan. Apalagi yang dibully itu nggak cuma aku, adik aku juga ikut kena bully. Oh, adiknya bertato juga? No. Dia nggak ada bermak kayak aku sih, tapi teman-temannya bilang, kakak kamu aneh ya. Kakak kamu aneh gitu. Jadi dia juga sering kena bully sama orang-orang. Bahkan bulinya itu nggak cuma lewat perkataan, bulinya itu sampai kekerasan fisik. Kayak dulu teman-teman tarik kaki aku, terus dari kiri kanan mereka dorong meja sampai bengkak, sampai biru. Orang tua datang ke sekolah, marah-marah sama guru sama mereka, ya besok-besok tetap diulang gitu. Sampai berkali-kali sampai kebosan ngadu sama orang tua. Sampai akhirnya adalah nggak usah ngadu, nggak efek juga. Ya pasrah. Jatuhnya kriminal ya. Iya kriminal. Jadi terus itu kan SD melangkah ke SMP. Ke SMP aku itu nggak tinggal sama orang tua, aku tinggal sama kakek nenek. Jadi udah beda kota sama orang tua. Nah aku kira beda kota bakal beda cerita. Tapi sama aja di masa-masa SMP
masih ada yang bully, tapi nggak sebanyak waktu SD sih. Mungkin karena SMP udah mulai ngerti, mulai ada yang sudah dewasa gitu. Jadi SMP sudah berkurang yang bully, tapi masih kena bully gitu. Istilahnya nggak separah waktu SD sih, julukannya nggak separah SD. Paling mereka cuma aneh, ini cewek kok begini ya gitu. Tapi tetap aku jadi ansos, jadi takut. Jadi punya teman itu cuma beberapa doang, cuma 2 orang doang sih, cuma 2 orang aja ya teman yang dekat. Itu pun teman sebangku yang karena temennya terpaksa betulnya ya. Ya mungkin apa terpaksa. Mau tiap hari ketemu. Iya bener-bener. Nah karena itu untuk melangkah ke SMA, yang sebenarnya gue SMK ya, untuk melangkah ke SMK aku jadi takut. Aku jadi takut karena ya pasti sama sih, karena ini pindah kota lagi, nggak tinggal sama kakek nenek lagi, tinggalnya sama orang tua, pindah kota. Tapi aku tetap takut karena udah mengalami siksaan mental yang seperti itu kan. Nah, selama 9 tahun berarti lah. iya, Masih langsung mikir sama lagi nih. Iya pasti sama nih, pasti aku nggak akan mengalami masa-masa indah gitu. Nah karena itu aku nangis waktu orang tua udah daftarin aku di satu sekolah SMK. Malam-malamnya sebelum sekolah ke sana, 1 hari sebelum masuk sekolah aku nangis, aku ngadu sama mama yang panggil mama Ke, karena saya Batak. Saya panggil mama, aku bilang sama mak, kenapa waktu aku lahir mama nggak bunuh aku aja? Begitu mama lihat ada tanda lahir di wajahku, kenapa nggak dibunuh aja? Sakit loh hidup kayak gini. Aduh saya sedih mengingatnya. Sakit loh hidup seperti ini, aku nggak punya siapa-siapa, nggak punya teman. Mamaku sedih ngeliat aku yang seperti itu. Dia cuma menghela, terus turunin kaca yang gede tuh, terus dia taruh di depan aku. Jangan berhenti berkaca sebelum kamu lihat kamu cantik. Terus astaga, mama sendiri juga ikut ngebully gitu. Masa dia tuh apa sih itu pelajaran bahasa Indonesia yang ngeledek sarkas ya? Aku sarkas sekali menurunkan kaca dan meminta aku melihat diriku cantik gitu kan. Ngaca Ya ngaca dong lo. Ya terus mama bilang jangan berhenti berkaca sebelum kamu lihat kamu cantik. Terus aku marah-marah, apa sih yang cantik? Udah mukanya merah, gigi tongos, rambut kembang. By the way, rambut itu banyak ubannya loh. Makanya aku chat. Terus di rambut itu banyak uban, kembang-kembang pendek. Pokoknya segala kekuranganku ya yang ada padaku ya aku keluarkan. Dan secara tidak langsung aku udah bully diriku sendiri kan. Aku sudah sama seperti orang-orang yang bully aku bully diriku sendiri. Terus mama aku bilang, jangan berhenti. Kalau masih kamu lihat diri kamu jelek, jangan berhenti berkaca. Terus berkaca. Terus ya aku nangis-nangis aja depan kaca sampai capek sendiri. Mak, sampai kapan sih? Terus mak bilang, doa. Nah, di situ aku nggak ada doa karena honestly aku juga marah sama Tuhan. God, kenapa kau lukis aku? Iya, kenapa kau tato aja aku? Kenapa Tuhan bisa ciptain orang ada yang cantik? Aku nggak minta aku cantik seperti artis, aku cuma minta wajah yang normal gitu. Aku cuma minta wajah yang normal. God, I don't believe you gitu. Aku nggak percaya lagi sama Tuhan. Ada masa dimana aku ya gimana ya, memang bener nggak percaya sama Tuhan. Bagiku dia hanya sebuah nama gitu loh, hanya sebuah kisah. Dan di saat aku membuat persepsi yang seperti itu, malam itulah mungkin momen pertama aku mengalami lawatan Roh Kudus. Kayak saya merinding mengingatnya. Saat itu tiba-tiba aja kayak ada dalam hati suara yang bilang, nak, lembut banget. Aku yang udah ciptain segala yang ada. Aku yang memegang segala yang ada. Rela lo mati buat kamu. Kamu kurang cantik apalagi nak. Dan dengan itu aku benar-benar wah. Keren nih, serem nih dengarnya. Iya, kan aku baper gitu. Baper sama Tuhan Yesus. Kayak manis banget gitu. How sweet is your love. Jadi kayak di saat dengar suara itu aku kayak ngelihat diriku udah beda. Yang awalnya aku ngelihat diriku benar-benar buruk, saat itu aku ngelihat diriku istimewa. Wah, Berharga. spesial ya? Iya, spesial. Terus aku pakai ayam. Terus aku ngelihat wajah emak aku, mak, by the way thank you. Aku ngelihat wajah mama aku, terus bilang, mak, aku cantik. Terus aku, ya itu. Dan akhirnya dia tidur. Jadi ya tidur nungguin dia. Dan akhirnya dia tidur. Oke, kamu cantik, mama tidur dulu. Dan situ aku, saat mama aku udah pergi ke kamar, aku masih berkaca sambil bilang, God thank you, I'm beautiful. Jadi di saat aku udah masuk SMK,
ternyata tidak seperti apa yang kupikirkan. Ternyata tidak ada yang membuli aku, dan di saat itulah aku mulai berpikir bahwa sometimes insecurities makes you feel secure. Karena kan saat kita memiliki insecure, kita melihat kekurangan kita tuh. Tapi kita tarik itu jangan sebagai hal negatif. Kekurangan kita yang dibilang sama orang, jadikan itu sesuatu untuk upgrade diri kita. Mereka bilang aku seperti ini, so aku harus tonjolkan sesuatu yang baik dari aku. Jadi kayak SMK kebetulan gak ada yang bully, tapi kan pembulian dari teman yang lalu masih terngiang-ngiang tuh. Ya. Jadi aku tetap upgrade diriku, dan untuk pertama kalinya di masa SMK aku menerima prestasi, terus memiliki sahabat-sahabat sejati dan memiliki cinta pertama. Ya, jadi masa SMK itu berbeda dari masa-masa sebelumnya karena Tuhan baik gitu, Tuhan luar biasa. Tapi walaupun Tuhan baik, saya tidak baik. Karena kan orang yang pernah mengalami luka yang begitu dalam, sekali merasa dirinya istimewa, muncullah sifat narsistik gitu. Sifat narsistik. Aku merasa akulah orang yang paling spesial gitu. Karena di saat aku melihat ada orang yang lebih baik dari aku kayak iri dengki gitu. Iri dengki, nggak bisa nih. Nggak bisa, dia saingin aku, nggak boleh nih. Nggak boleh, siapa lo gitu. Iya, jadi tumbuh kesombongan. Terus teman-teman yang dulu bully, begitu ngeliat aku, dia bilang, ih ini Diva ya? Oh kan, ini alien. Terus aku kan, siapa? Nggak mau berteman sama orang. Mama aku marah, nggak boleh gitu. Walaupun kamu sudah menemukan sesuatu yang spesial dari kamu harus tetap temenin mereka. Kamu harus tetap rendahkan hati kamu gitu. Mama dulu aneh banget tuh. Jadi setelah aku tamat SMK, nah lagi-lagi ini pindah kota, ya merantau. Niatnya sih kemarin kuliah, tidak kuliah ternyata. Jadinya kerja. Nah di saat aku bekerja, udah di dunia kerja, disitulah ada juga orang-orang di sekelilingku yang mendekatkan aku ke Tuhan gitu loh, semakin dekat ke Tuhan. Kemarin kan pengalaman dilawat sama Tuhan itu cuma pengalaman singkat ya, karena aku tidak mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan yang dekatin dirinya ke aku, tapi kayak aku ya, wow Tuhan baik ya, tapi tidak ada niat melanjutkan hubungan ini lebih serius gitu. Nah jadi waktu udah kerja ya, mulailah lebih serius ke Tuhan karena ada orang-orang di sekelilingku yang juga deketin aku sama Tuhan. Jadi disitulah sifat-sifat narsistik itu mulai dipudarkan. Sadar kalau itu salah. Iya, karena salah, karena more of God, less of me. Itu yang benar kan, bukan more of me, less of God. Karena yang membangkitkan kepercayaan diriku pertama kali itu kan Tuhan Yesus. Jadi yang layak dimuliakan itu ya Tuhan Yesus, bukan aku. Kalau aku narsis kan kemuliaan hanya bagiku, bukan bagi Tuhan. Nah, karena itu ya aku udah mulai menyadari narsis itu tidak baik. Tapi bukan berarti semata-mata hilang bulat. Sometimes sampai sekarang pun beberapa bulan yang lalu pun di saat aku melihat rekan-rekan pelayananku ada yang lebih baik dari aku, ada muncul rasa insecure juga, kayak wah mereka suaranya keren, wah mereka pelayanannya luar biasa, suaranya bisa gini-gini. Sementara suaraku hanya begini. Iya, itu juga bisa jadi sesuatu yang buat kita insecure. Nggak semata-mata hanya penampilan fisik ya. Kayak ada orang yang lebih baik dari kita bisa juga membuat kita insecure. Lebih kaya aku bisa insecure. Iya. Tapi saat itu aku memutuskan untuk cuti pelayanan karena aku tahu kalau aku melayani dengan hati yang seperti itu tidak baik kan. Jadi aku cuti pelayanan untuk gimana ya? Berdiskusi sama Roh Kudus gitu loh. Berdiskusi sama Roh Kudus, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku sadar aku salah. Tuhan, aku udah melakukan hal yang salah. Aku insecure sama rekan-rekan pelayananku. Aku iri sama mereka. Aku tidak percaya dengan urapanmu di dalamku gitu. Jadi semasa aku cuti pelayanan kayak, ya Tuhan itu baik banget sih. Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita tidak insecure dan untuk membuat kita tidak narsis. Jadi insecure dan narsis ini berhubungan, jadi dan itu nggak baik bagi kita. Insecure kan tadi nggak percaya diri, kalau narsis itu percaya dirinya berlebihan gitu loh. Jadi Tuhan mau kita orang yang tidak insecure dan tidak narsis. Jadi sama seperti Tuhan Yesus yang waktu turun ke bumi, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani gitu loh. Jadi ya itu sih yang jadi inspirasiku soal insecurities itu ya Tuhan Yesus lah. Luar biasa nih, berhasil
lepas dari insecure-nya karena lawatan Tuhan. Tapi nggak berhasil lepas dari kaca ya. Tetap Iya. Mantap gitu. Iya, sampai sekarang saya menyukai kaca. Kenapa tulangnya wow, indah sekali. Kaca atau cermin ya? Oh iya, cermin. Cermin. Waduh. Oke, setelah dari saya lanjut ke Mas Oke. Edi. Yang suaranya gini tadi. Ya, jadi, Aku mau cerita apa ya? Soalnya insecureku banyak kali. Oh. Jadi mau cerita. bantal dong, oh ini bantal ya. Sejam nggak apa-apa, sejam. Bingung mau cerita yang mana. Ya udah. Aku insecure-nya lebih ke ini sih, lebih ke apa? Ke suara, beri pendapat gitu. Oh. Lebih ke pendapat. Dulu pas masih kecil ya, aku kalau ada salah sama orang tua lebih langsung dipukul gitu, dilimpas langsung. Iya. Berarti nggak sempat kasih penjelasan Iya, nggak apa-apa sempat. sama Jadi ngomong. jadi sampai sekarang lebih memilih diam. Oh, Jadi makanya iya. susah untuk mengeluarkan pendapat. Iya. I see. Itu aja sih. Karena Insecure-nya. ada trauma. Kalau kita buat salah belum kita kasih penjelasan udah dipukul Iya. gitu ya. Dan didengarkan dulu. Ini bisa jadi pelajaran sih untuk kita yang muda-muda saat kita punya anak kelak. Iya. Jadi orang tua. Jadi orang tua. Iya, terkadang anak juga harus didengerin. Karena kan kalau di zaman kita yang kolot-kolot ya, mungkin kita lebih sering harus mendengar orang tua gitu ya. Tapi sekarang masih insecure nggak? Nah, itu ya. Ya puji Tuhan udah mulai berkurang sih. Ya. Karena ada dari sinilah kita dari komunitas Believers juga. Oh. Sehingga insecure-nya agak mulai terkikis. Lalu apakah mau menjadi orang tua bersama dengan saya? Bahasanya dari mana-mana. Berarti yang mengubah Edi itu adalah komunitas juga ya. Iya. Karena di komunitas ini mungkin kita sama-sama kerjasama dan bisa saling mengeluarkan isi pendapat masing-masing. Iya, saling mendukung juga. Hidup kayak Diva juga tadi berarti ya. Benar. Karena teman-teman jadi itu penting juga, berarti kita juga dapat ini cara mengatasi insecure ya, kita berkumpul sama orang-orang yang support kita. Yes. Yang membangun. Nah, Benar membangun sekali. kita jauhi orang-orang yang Menjatuhkan. menjatuhkan, jangan mungkin kayak tadi Diva yang waktu SMP ya, waktu SD, semua orang dijauhi, tak terkecuali nih. Iya. Siapapun dijauhi, kita harus pilih. Berarti kalau seandainya kita insecure, kita pilih. Oh, sini membangun nih, oke nih, gini-gini. Ya, buat yang mulai Diva, kalian nggak tahu itu lukisan termahal. Di pasti mau galeri mana pun nggak ada loh yang kayak gini bentuknya. Istimewa di hati. Ya. Sama sih, sebenarnya tidak ada yang seperti kita, tidak ada yang sama Ya. seperti Edi, sama seperti David, sama seperti Dinda. Kalaupun ya mirip saja, bahkan orang yang kembar pun pasti memiliki perbedaan kan. Sifatnya beda, Iya. kesukaannya pun beda. Benar, Tuhan meletakkan masing-masing pada kita keistimewaan tersendiri. Keunikan. Iya, keunikan tersendiri. Nih, jadi aku ada satu pertanyaan yang muncul di kepala aku ya, karena aku sering lihat juga komentar-komentar di medsos gitu kan, kalau bahas soal insecurity ini kan. Orang-orang tuh kalau yang insecure biasanya kalau udah baca-baca atau dikasih nasihat kayak gini, pasti makin insecure. Kalian setuju gak sih kalau orang yang insecure itu biasanya karena nggak atau kurang bersyukur gitu? Ya, Iya, bisa setuju. Jadi jadi. sering Bisa kali jadi. ya, kalau misalnya ada orang ngerasa insecure, pasti orang sekitar bilang kurang bersyukur nih orang. Dan si yang insecure ini bukannya malah mencoba untuk bersyukur atau apa segala macam, dia jadi makin kurang bersyukur katanya. Karena itulah kita perlu berhati-hati untuk bicara. Ya. Karena kita sudah pernah insecure, mungkin teman-teman juga ada yang pernah insecure. Kalau melihat ada orang yang insecure, jangan langsung dijatuhin. Karena Anda pernah merasakannya, mengertilah perasaan. Kalau nggak pernah merasakannya, sini rasakan. Sebenarnya insecure itu kayak ya seperti penjelasan kita tadi ya, orang nggak sadar value dia apa. Yes. Seberapa bagus dia tuh nggak sadar ya. Diva kemarin sebelum lihat cermin itu nggak sadar seberapa bagus Diva, seberapa cantik Diva, seberapa apa, semuanya itu nggak sadar. Setelah disadarkan oleh Roh Kudus plus cermin itu akhirnya barulah sadar. Ya. Jadi kalau kayak kata Jadi Dinda kurang tadi- bersyukur nggak sih? Kalau kayak kata Dinda dia bilang kurang bersyukur. Dia bukan kurang bersyukur, dia nggak tahu apa yang mau disyukuri sama dia nggak sadar. Oh, iya. Di dalam diri dia itu apa sih yang mau Iya, disyukuri. iya, Kayak that's right. kayak si Diva itu waktu itu dulu
nggak sadar apa sih yang mau kusyukurin ini. Nah, dia nggak tahu, tapi setelah melihat itu dia baru tahu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa insecure, carilah di diri kalian seperti itu, merenung, introspeksi apa yang baik, yang bisa disyukuri, bersyukurlah, Tuhan selalu ada untuk kalian. Kalau nggak Selalu. jumpai namanya Diva. Pasti. Saya disuruh lihat cermin. Ngaco. Tidak terasa ternyata kita udah bersama cukup lama. Wah, udah waktunya untuk berpisah satu sama lainnya. Iya. Tapi jangan khawatir, tetap ada episode-episode kedepannya berikut. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, untuk di-like juga, di-share ke teman-teman semuanya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, pembahasan-pembahasan seru selanjutnya yang juga bermakna bagi kita baik jasmani Bikin loncengnya. Itu dia. Satu lagi yang kurang, jangan lupa di komen. Nah, itu juga di komen. Komennya jangan bikin orang insecure ya. Iya. Iya. Untuk Ku tandai. sebelum kita tutup, seperti biasa kita punya ayat dulu. Spesial. Apakah ini? Apa? Mandiri. Nah, ini dia. Jadi Nasabah prioritas. kita ayatnya mengambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita ini segambar dengan Tuhan. Kalau seandainya kita nggak insecure, Kalau kita nggak insecure, kita itu menghina Tuhan. Betul nggak? Kita ini kan gambar Tuhan. Kita menghina gambaran Tuhan. Kita ini cerminan Tuhan, katanya begitu. Nah, jadi kita menghina Tuhan, jadi jangan sampai kita insecure. Ya, sekian podcast kita untuk hari ini. Sampai jumpa. Bye.